Shalom, kembali bertemu dengan saya, Pendeta Royal Purba, menyapa jemaat-jemaat New Life Community Kemang Pratama yang tetap setia kepada Tuhan. Tidak kebetulan, judul daripada renungan kita hari ini ada satu lagu lama, saudara. Setialah, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Nah, saudara, lagu itu setiap kita kumandangkan ada hal yang dahsyat. Kita ingat kata setia, berarti saudara, kalau bahasa kerennya dikatakan loyal, saudara. Lawan daripada loyal adalah disloyal. Artinya apa? Ada pengkhianatan, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, ayat yang kita akan baca di bawah ini berhubungan juga dengan pengkhianatan. Nah, STS kita menuliskan ayat yang diambil tidak kebetulan adalah dari Filipi 2 ayat 8. Dikatakan begini, saudara. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, yang mengantar Yesus ke kayu salib adalah ada satu insiden. Saya katakan insiden, saudara, yang dimulai, saudara, daripada pengkhianatan salah satu muridnya yang seperti setia. Makanya saya katakan begini, ternyata kesetiaan diuji dengan waktu. Dan apa yang ditawarkan dunia kepada kita, Yudas menjual Yesus, saudara. Tapi lihat, saudara, contoh yang real ini, ada Yudas yang menjual dengan 30 keping perak, saudara yang kasih. Ingat baik. Makanya, saudara, orang yang disloyal sama orang yang loyal itu kadang-kadang, saudara, masih ada di satu tempat, bahkan masih ada di satu tempat ibadah, bahkan ada di satu tempat pekerjaan. Sebab itu saya katakan kepada kita semua bahwa orang-orang yang setia ternyata punya ciri. Yang pertama, saudara, orang yang setia itu berarti sadar akan kasih setia yang diterimanya, saudara. Makanya kasih setia itu dikatakan bahasa aslinya adalah kezet, saudara. Haleluya. Iya kan? Saudara, kalau kita sadar menerima kasih setia daripada Tuhan, maka yang muncul daripada kita adalah yang namanya penyerahan total. Dan yang kedua, saudara yang kekasih, adalah ketergantungan total. Haleluya, itu baru kita bisa setia. Nah, dari dua yang saya sebutkan di atas, saudara, orang yang bergantung total dan sepenuhnya kepada Tuhan dan menyerahkan dirinya total kepada Tuhan adalah orang yang punya iman. Sebab itu yang bisa melakukan dua hal tersebut adalah orang yang setia. Sebab itu kata setia dari bahasa Yunani dikatakan pistis dan arah kepada pistos, saudara. Etimologinya, saudaraku yang kasih, kenapa, saudara? Itu mengkerucut kepada orang yang punya iman. Dikatakan bahasa Ibrani adalah emunah. Kenapa, saudara? Hanya orang yang punya iman, hanya orang yang setia yang bisa berserah total, yang bisa, saudaraku yang kasih, bergantung total kepada Tuhan kita. Dan saudaraku yang kasih, orang yang seperti itu yang muncul dari hidupnya adalah jiwa kehambaan. Makanya waktu ada yang kita terima, yang muncul adalah dulosnya, saudara, kesetnya, saudara, yaitu jiwa kehambaan yang terus mengucap syukur karena sudah menyerah total kepada Tuhan. Nah, firman Allah yang hidupnya masih di Filipi 2 ayat 8 dikatakan, saudara, ia lebih merendahkan dirinya lagi, bahkan sampai mati di kayu salib seperti seorang penjahat. Ternyata yang kedua saya catat, orang-orang yang setia, saudara, ada kalanya dipersalahkan. Ternyata begini, saudaraku yang kekasih, engkau submit, engkau setia kepada Tuhan Yesus, engkau setia kepada dunia, dua-duanya punya konsekuensi. Sebab itu kemarin kita mendengarkan, yaitu khotbah daripada hamba-hambanya, ada akibat daripada orang yang setia. Lihat, saudara, di dunia kerja, kamu, saudara, setia untuk mengerjakan yang luar biasa, dekat sama bos, pasti ada orang nyinyir juga yang berkata bahwa engkau cari muka, saudara. Haleluya. Banyak hal-hal itu kita jumpai, tapi yakinlah, saudara, pasti orang yang setia sama orang yang tidak setia, pengkhianat, pasti beda resultnya, saudara. Karena apa? Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang bergantung dan menyerah total kepada Dia, yaitu orang-orang yang setia. Kesetiaan ada begitu banyak menghasilkan yang namanya kasih karunia. Yang ketiga, apa ciri daripada orang yang setia, saudaraku yang kasih? Adalah melakukan lebih daripada apa yang ditugaskan
diberikan kepada dirinya. Kemarin kita sudah mendengarkan khotbah bagaimana saudaraku yang kasih Barnabas dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai 26 hanya disuruh ke Antioquia untuk melayani orang-orang yang baru percaya. Dia bablas ke Tarsus. Ada apa di Tarsus, saudara? Ada Saulus, saudaraku yang kekasih, di sana yang sedang galau. Karena apa? Dia menuai akibat daripada kesetiaannya, berbalik jalan mengikut Tuhan. Dia dikejar-kejar dan diintimidasi. Sampai hari ini kita menikmati bagaimana setengah daripada perjanjian baru adalah tulisan Saulus yang didorong dan ditolong oleh seorang Barnabas yang adalah Yusuf, anak penghiburan. Sebab itu saya katakan kepada saudara, mari kita terus, saudaraku yang kasih setia kepada Tuhan. Saya pilih saudara setia kepada Tuhan karena apa, saudara? Konsekuensinya Wahyu 2 ayat 10 berkata, kita mendapatkan mahkota kehidupan, ada kemuliaan, ada masa depan yang penuh dengan harapan. Dikatakan terjemahan firman Allah yang hidupnya. Putuskan hari ini, saudara, mau loyal atau mau disloyal dengan segala konsekuensinya. Apapun pergumulan saudara, mari tetap, saudaraku yang kasih, kita menyerahkan total kepada Tuhan. Tetap kita bergantung penuh kepada Tuhan. Itu bukti bahwa kita adalah orang-orang yang setia. Dari saya, Pendeta Royal Purba, buat jemaat-jemaat GBI New Life Community Kemang Pratama yang diberkati, dan tetap setia hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan permai. God bless you all.